Pernah kebayang nggak sih mengubah sebuah ide sederhana jadi sumber pemasukan? Nah, hari ini kita bakal bongkar habis-habisan panduan lengkapnya dari mulai bikin sampai cara jual produk digital. Dan serius deh, peluangnya itu jauh lebih besar dari yang mungkin Anda bayangin. Lihat angka ini, 64,9 juta dolar. Ini bukan total penjualan setahun. Ini adalah jumlah yang dibayarkan Amazon ke para penulis independennya hanya dalam 1 bulan. Tepatnya di Desember 2025. Jadi, ini bukan angka biasa. Ini bukti nyata kalau pasar produk digital itu lagi meledak-ledaknya. Jadi pertanyaannya sekarang gimana caranya biar kita bisa kebagian kue raksasa itu? Nah, anggap aja ini panduan langkah demi langkah buat Anda. Yuk kita mulai. Oke, langkah pertama. Dan ini yang paling krusial. Lupakan dulu soal apa yang pengen Anda buat. Fokusnya adalah apa sih yang dibutuhin dan dicari orang? Mari kita lihat apa aja tren yang lagi ngebentuk pasar sekarang. Coba perhatiin tren-tren ini. Ini bukan ide ngasal loh. Toolkit buat kerja remote, template buat kesehatan mental, panduan buat karir digital, semuanya ini cerminan nyata dari kehidupan kita sekarang. Orang-orang itu bukan cuma nyari produk, mereka nyari solusi. Solusi buat ngadepin stres, buat kerja dari rumah, dan buat ngebangun masa depan di era ekonomi yang baru ini. Oke. Trennya keren. Tapi pertanyaannya, gimana cara ngubah ide gede kayak kesehatan digital jadi sesuatu yang, beneran bisa kita bikin dan jual besok pagi? Jawabannya ada di produk-produk yang fungsional. Coba deh pikirin, orang tuh beli sesuatu karena ada gunanya kan? Beli buku teka-teki, buat hiburan, beli planner biar hidupnya nggak berantakan. Nah, produk-produk simple inilah jembakan antara tren besar tadi dengan sesuatu yang bisa langsung Anda jual. Praktis, gampang dibuat, dan yang pasti banyak banget yang nyari. Nah, idenya udah ada. Sekarang, keputusan super penting selanjutnya, di mana kita mau jualan. Ibaratnya kita mau buka toko di mana nih? Ada 3 pilihan jalur utama, dan masing-masing ada plus minusnya. Tapi sebelum kita bandingin ketiganya, ada satu istilah penting banget yang harus Anda tahu. Apalagi kalau mau milih jalur jualan langsung. Ini bisa jadi penentu segalanya. Namanya Merchant of Record atau MOR. Gampangnya gini deh, anggap aja mereka ini semacam manajer keuangan buat jualan Anda. Mereka lah yang pusing urusin pajak di berbagai negara, bikin invoice, dan semua keribetan administrasi lainnya. Jadi, kita bisa fokus bikin produk aja, benar-benar nyederhanain hidup. Oke, ini dia perbandingannya, biar kebayang. Pertama, si raksasa, kayak Amazon KDP. Kelebihannya, jutaan orang udah ada di sana. Kekurangannya, royalti kita lebih kecil dan kita harus ikut aturan main mereka. Terus ada agregator, ini jalan tengahnya. Mereka bantu sebarin produk kita ke banyak toko. Nah, terakhir, penjual langsung kayak Gumroad. Di sini kita bosnya, kontrol penuh, royalti paling gede. Tapi, tantangannya, kita yang harus cari pembeli sendiri. Nah, khusus buat yang milih jalur jualan langsung, dengerin baik-baik. Jangan sepelekan soal biaya platform. Beda beberapa persen aja, itu efeknya ke kantong kita bisa gede banget loh, mau lihat buktinya. Coba lihat ini, jual barang yang sama, di Gumroad kena potong 10% plus biaya lain. Di Lemon Squeezy, potongannya cuma 5%, separohnya. Artinya, cuma karena milih platform yang beda, pendapatan Anda bisa hampir 2 kali lipat. Jadi pertanyaannya balik lagi ke kita, rela nggak sih kita kehilangan setengah potensi pemasukan cuma gitu aja? Penting banget buat ngitung, jangan cuma ikut-ikutan. Oke, kita sampai di bagian akhir nih, proses nerbitinnya. Kelihatannya ribet ya? Tenang, sebenarnya cuma ada 4 langkah simple kok. Kita pakai contoh Amazon KDP aja ya, biar gampang. Prosesnya di KDP itu gampang banget. 1. Siapin judul dan kata kunci. Ini penting biar orang gampang nemuin produk kita. 2. Soal ISBN, nggak usah pusing. Amazon kasih gratis. Ini lumayan banget hemat biaya. 3. Tinggal unggah file cover sama isinya. Udah gitu doang. Dan yang terakhir, 4. Kita sendiri yang nentuin harganya. Selesai. Dalam beberapa jam aja produk kita udah bisa mejeng di depan jutaan calon pembeli di seluruh dunia. Oke, kita udah bahas mau jual apa, jual di mana, dan gimana caranya. Tapi ada satu strategi terakhir, satu pemikiran kunci yang bakal nyatuin semua ini dan jadi penentu kesuksesan kita di tahun 2026. Nah, ini dia, poin paling penting dari semua ini. Siap? Kuncinya adalah berhenti berpikir buat nyaingin para bestseller. Serius, lupakan soal itu. Itu bukan arena kita. Dengerin kutipan ini baik-baik. Inilah rahasianya. Bukan soal bersaing, tapi soal menemukan celah. Bayangin, ada banyak banget niche atau pasar-pasar kecil yang spesifik, yang selama ini dicuekin. Nah, saat Anda bikin produk khusus buat mereka,
Yang terjadi itu kayak sulap. Produk Anda bakal muncul sendiri di pencarian, secara organik. Nggak perlu bayar iklan, nggak perlu ngemis-ngemis review. Kenapa? Karena Anda menjawab kebutuhan yang udah ada, yang nggak dilirik sama pemain-pemain besar. Jadi, gimana? Bola sekarang ada di tangan Anda. Pasar ini beneran luas dan penuh sama kesempatan yang tinggal diambil. Bisa jadi, produk digital pertama Anda itu cuma sejauh satu ide niche yang cerdas aja. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa nggak ya, tapi produk apa yang bakal Anda ciptakan?